أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جئنا وعد الآخرة يسوء أوجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا دخلوا أول مرة وليتبعوا ما علوا كثيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وعيا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hamba-hamba Allah yang ada di masjid dan yang berada di luar di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Selasa yang lalu sekilas tadabbur surat Al-Isra belum sampai sasaran yang ingin disampaikan bulan Rajab. Tapi yang jelas surat Al-Isra membahas tentang peristiwa yang berlangsung pada bulan Rajab, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, yang merupakan bukti-bukti kekuasaan Allah. Di antaranya adalah kekuasaan memperlihatkan kepada manusia hakikat mukjizat Al-Quran, hakikat mukjizat Rasulullah SAW, dan hakikat keutamaan Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain. Allah yang membeda-bedakan dengan kuasanya, dengan kehendaknya,
sebagaimana bumi diistimewakan dari sekian banyak planet. Kata orang yang sudah melakukan penelitian, wallahu a'lam benar ataukah tidak, bintang yang ada yang diciptakan Allah ini sampai jumlahnya 400 bilion ya. Bukan 400 triliun, bukan miliar, tapi 400 bilion. Salah satu di antaranya adalah matahari, bulan, dan bumi. Dan bumi bukan yang terbesar. Bahkan matahari saja dibandingkan dengan bumi, matahari jauh lebih besar. Sampai ada yang menyatakan matahari itu mencapai 1.300.000 kali lipat bumi. Allah, belum lagi yang lebih besar lagi dari matahari. Tapi Allah istimewakan bumi di atas sekian banyak makhluk. Mana bukti keistimewaan bumi? Bumi diistimewakan karena selalu disandingkan dengan langit. Kenapa tidak bintang-bintang yang lain yang lebih besar, alam yang lain yang lebih besar, tapi bumi yang Allah istimewakan sehingga selalu disebut dalam Al-Quran khalaqas samawati wal ardh. Dan Rasulullah SAW berada di bumi, sempat menjelajahi semua alam yang Allah telah ciptakan. Kapan Rasulullah menjelajahi bumi, langit, dan semuanya? Pada waktu beliau diisrakan dan dimi'rajkan. Berarti Rasulullah di atas semua makhluk. Allah mengistimewakan bumi karena di bumi ada Rasul, di bumi ada rumah sakit Islam. Iya, di bumi ada para aktivis pelayan umat Islam dengan niat semata-mata mencari ridha Allah. Di bumi ada Ka'bah, di bumi ada masjid. Karena itu bumi diistimewakan di atas semua planet. Dan di bumi ada Mekah. Mekah diistimewakan di atas semua alam yang Allah ciptakan. Bukan cuma kawasan di bumi, tapi seluruh alam. Kenapa? Karena di Mekah ada Ka'bah, Baitullah. Dan Baitullah diistimewakan di atas yang lain-lainnya hingga saat ini dikunjungi terus-terusan tanpa henti. Bahkan yang mengunjungi Baitullah cuma mengelilingi semua arah tanpa mendapatkan sesuatu yang dibawa ke tanah air masing-masing kecuali ruhnya. Secara fisik gak ada yang diambil dari Ka'bah, tapi muter-muter di sana. Paling tidak 7 putaran, ada 7 kali 10, ada 7 kali 9, tergantung berapa kali mereka melakukan tawaf. Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan. Nah, yang paling penting bagi kita adalah dengan adanya Nabi Muhammad yang jelas diangkat oleh Allah sebagai penyebar rahmat ke seluruh alam. Oh, ke seluruh alam, bukanlah cuma di bumi, jelas. Waktu Isra dan Mi'raj betul-betul beliau menjelajahi seluruh alam. Jibril pun tidak sampai, tidak terjangkau oleh Jibril sekalipun. Ketika melakukan perjalanan bersama membawa Rasulullah, maka sampai ke tempat yang tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita ketahui, kita hayal pun tidak mungkin. Maka Jibril berkata, lanjutkan perjalanan ini. Aku cuma diizinkan sampai di sini. Berarti memang kalau nyatakan Rasulullah rahmatan lil alamin, secara fisik, secara pengalaman, beliau sempat menjelajahi alam pada waktu diisrakan dan dimi'rajkan. Ada apa di balik itu? Karena Rasulullah bertugas untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Bagaimana mungkin dapat menyebarkan rahmat ke seluruh alam kalau beliau cuma dari bumi? Ini salah satu makna kenapa ada Mi'raj untuk Rasulullah. Dan kita bersyukur karena kita termasuk umat Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi yang bertugas menjadi penyebar rahmat ke seluruh alam. Bukti syukurnya bagaimana? Yuk kita sayangi.
makhluk-makhluk yang lain, terutama umat manusia, terutama umat yang beriman, yang mengaku beragama Islam. Saat ini banyak sekali masyarakat Muslim yang tergoda dengan pemahaman yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, lupa bahwa semua umat beriman, umat Islam saudara. Jadi di antara kita, di antara mereka, ada yang sibuk mencari kesalahan yang tidak sekedar sibuk, tetapi juga menyebarluaskan melalui media. Kita mohonkan kepada Allah semoga mereka mendapatkan bulan rahmat dari Allah, dan semoga Allah berikan kepada mereka kemampuan memperbaiki diri, memperbaiki sikap. Alasan mereka ini adalah kesalahan, harus diberantas. Apakah bisa diberantas dengan cara seperti itu? Melalui media bukan saja tidak bisa berubah, tapi malah menimbulkan perpecahan, permusuhan. Kita melalui surat Al-Isra dihubungkan bukan cuma dengan sesama Muslim yang hidup zaman saat ini, tapi juga dihubungkan dengan umat Islam yang hidup sejak zaman Nabi Nuh. Diingatkan kita semuanya dengan umat Nabi Nuh. Kalimatnya adalah dzurriyyatan hamalna ma'an. Wahai keturunan, wahai masyarakat yang ikut naik perahu Nabi Nuh. Dzurriyyata. Kalimat dzurriyyata itu dipanggil. Kalau tidak dipanggil dzurriyyatu. Dan dibaca dzurriyyata itu panggilan. Seperti kalimat ya ukhta Harun. Itu adalah panggilan dzurriyyata man. Karena disambungkan dzurriyyah kepada man, maka dibaca ta. Kayaknya sempat saya komentar, bukan kritiknya, ngomen, kasih komen biasa-biasa aja. Ketika beberapa ustadz suka memanggil ikhwatul iman, saya bilang kenapa tidak ikhwata. Yang lebih tepat bukan ikhwatu, tapi ikhwata. Sebagaimana dzurriyyata man hamana. Tapi tidak masalah. Mungkin saja orang yang biasa menjabat ikhwatul iman, ini bukan bahasa Arab, boleh aja lah. Iya, bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Sundanya, enggak lah kalau gitu. Tapi kalau mau bahasa Arab, bukan ikhwatul iman, tapi ikhwatal iman. Ikhwatal, bukan ikhwata lagi, ikhwatal iman. Karena al-iman dengan iman itu beda. Kalau al-iman sudah pasti keimanan. Kalau iman belum pasti. Jadi ada al dan tanpa al itu sangat berpengaruh. Seperti inna ma'al usri yusran, dua kali disebut inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Al-usri terulang dua kali, maka yang kedua sama dengan yang pertama. Tapi yusran terulang dua kali, maka yusran yang kedua bukan yusran. Itu gimana? Bukan waktunya dibahas. Coba masuknya kepada yang disebut dengan ilmu balaghah. Tidak waktunya saat itu. Bikin pusing nanti yang belajar. Baik, kita lanjutkan. Dzurriyyatan man hamalna ma'an wahid. Kita saat ini mendengar Allah memanggil orang-orang yang ikut Nabi Nuh naik kapal. Dan Allah yang memanggil mereka. Dan panggilan tersebut kita dengar. Dzurriyyatan man hamalna ma'an. Wahai orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh naik perahu, naik bahtera. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang bersyukur. Baru sampai di situ kajian yang lalu. Kita lanjutkan. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab. Wa qadayna, dan telah kami tetapkan ila bani Israil. Ketetapan sudah disampaikan kepada bani Israil. Ketetapan di mana? Fil kitab, dalam kitab Allah. Kitab yang mana? Secara bacaan satu kitab. Secara tulisan ini bisa dibaca kutub. Dan tulisannya tidak pakai alif ya, kitab. Karena tidak pakai alif,
maka ini bisa dibaca kutub. Tapi kan ada harokat itu baru di zaman Rasulullah. Di zaman sahabat pun belum ada. Bahkan titik pun tidak ada. Zaman itu titik gak ada, harokat gak ada. Tapi pinter-pinter ya. Ya, mereka sekali dengar ingat tulisannya sama. Kata Mbak Kutubun Kitabun Kutiban. Sama tulisannya. Sekali dibaca Rasulullah mereka lupa. Kita mah sudah dilihat berkali-kali juga lupa lagi. Ya, perbedaannya cuma satu. Suka dan tidak suka. Suka lupa dan tidak suka lupa. Baik, wa qadayna ila bani Israil fil kitab. Telah kami tetapkan kata Allah, wahai bani Israel, ketetapan sudah tidak mungkin bisa dirubah-rubah. Fil kitab bukan cuma sekedar ketetapan dalam ungkapan, tapi ketetapan dalam tulisan. Apa itu ketetapannya? La tufsidunna fil ardi marratayn. Wahai bani Israel, kamu berbuat kerusakan, benar-benar berbuat kerusakan. Fil ardi, di muka bumi. Kerusakan yang diprogram oleh orang-orang yang disebut Bani Israel bukan cuma di Palestina, ya, tapi di muka bumi. Kalau begitu maka program merusak, aksi perusakan nyampe ke Bandung, nyampe ke sekitar rumah sekitar Islam. Rumah sakit Islam enggak, insya Allah enggak akan terkena. Tapi di sekitar rumah sakit Islam termasuk yang diprogram. Apa yang dirusak oleh mereka? Bukan fisik. Kalau mereka merusak fisik, ya ada hukum yang dipelihara di sini. Tapi kalau merusak akidah, merusak akhlak, merusak pemahaman, merusak ukhuwah Islamiyah, itu yang paling membuat Yahudi sibuk bagaimana cara umat Islam supaya pecah belah. Bagaimana cara umat Islam supaya tidak menikmati ukhuwah Islam. Itu yang paling sering mereka angkat. Dan sudah terbukti. Namun kita yakin. Kalaulah itu terbukti dan berhasil cuma tingkat lokal. Tidak nyampe tingkat internasional. Kalau untuk tingkat internasional, umat Islam tampil sebagai umat yang paling bersaudara. Yang paling menyayangi, sayang menyayangi satu sama lain, yang paling bersatu. Yaitu ketika kita melihat mereka sedang berkumpul saat ini, sekarang di sana jam 3:30, ya, sedang siap-siap sholat subuh di Masjidil Haram. Sholat subuh pasti padat. Bukan cuma puluhan, ratusan, ribuan. Bahkan untuk saat ini, Januari ini masih padat. Bisa sholat, bisa sampai juta. Kalau bulan Ramadan, sudah semuanya masuk sana. Hari Raya Idul Fitri, di sana tidak ada sholat Idul Fitri kecuali Masjidil Haram. Makanya jaraknya sampai 3,5 kilo. Dari halaman masjid ke ujung itu 3,5 kilo. Jadi terus masjidnya berapa jauh? Ke sana 3,5 kilo. Oh, 10 radius 10 kilo, 10 kilo persegi. Itu sholat di sana. Berapa juta ya? Persatuan umat Islam tidak mungkin bisa diganggu untuk tingkat internasional. Kalau tingkat lokal sering terganggu. Jadi untuk tingkat internasional. Yahudi, Bani Israel semakin kesal. Makanya mereka memprogram untuk merusak, sudahlah di tempat tertentu saja. Itu perusakan fisik, non-fisik. Tapi perusakan non-fisik diprogram untuk di seluruh dunia. Tufsidunna fil ardi. Kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Marrotain. Marrotain arti yang aslinya 2 kali. Apakah 2 kali berhubungan dengan waktu, atau 2 kali berhubungan dengan sistem, atau 2 kali berhubungan dengan program,
Banyak para ulama yang beragam memahaminya. Tapi yang jelas, kalau marrotain ini adalah fisik dan non-fisik sudah. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu wahai orang-orang yang disebut Bani Israel akan berlaku congkak sombong di atas kesombongan yang dilakukan yang lain. 'Uluwan kabira. Tentu yang namanya orang sombong bukan orang hebat, tapi ingin dipandang hebat. Yahudi itu sudah tersiksa terus. Tapi kan sekarang orang-orang Palestina sudah tercekam terus, menderita terus, ya, secara fisik. Tapi secara non-fisik, Yahudi lebih tersiksa. Dan jumlahnya berapa banyak? Saya sudah masukkan di dalam buku, barangkali ada yang sudah membaca buku 99 Munajat. Itu saya lihat melalui informasi yang betul-betul disebarluaskan oleh internet per 5 tahun, perkembangan, pertumbuhan antara Yahudi dengan Palestina. Palestina jauh lebih berkembang. Tahun 1985, jumlah orang Yahudi di Palestina 71%. Palestina 29%. 16 Juni tahun 2023, Palestina sudah mencapai 36%. Seperti Yahudi 64%. Makanya ketika sudah mereka lakukan penyerangan, tidak mampu melanjutkan damai. Setelah damai mereka enggak tahan damai lama-lama. Karena orang Palestina bertambahnya terus-terusan. Jumlah orang Palestina, perkembangannya, pertumbuhannya begitu cepat. Dan oleh Allah ditakdirkan walaupun sekian banyak dibantai, tapi sekali lahir 2, 3, 4. Sedangkan orang-orang Yahudi susah untuk punya anak. Sekarang sudah membudaya di seluruh dunia. Yang disebut dengan apa? Child free, ya. Banyak orang yang tidak mau punya. Nah, berarti kalimat wala ta'lunna 'uluwan kabira, kesombongan Yahudi itu betul-betul tampak membuktikan kelemahan mereka. Ya, sampai kapan Yahudi itu akan terus bercokol di sana? Sampai kapan Masjidil Aqsa bisa bebas? Jawabannya pada ayat berikutnya, ayat kelima. Ini mohon ayat kelima ini betul-betul dijadikan pegangan oleh kita, optimis umat Islam. Tapi umat Islam, ya, bukan saya, bukan Anda. Umat Islam. Kalau umat Islam seluruh dunia. Kalau saya dan Anda ya cuma di sinilah. Mungkin nyampe usia kita kepada kemerdekaan hakiki Palestina mungkin. Ya. Kalau ungkapan merdeka sudah sering, tapi mereka enggak sanggup nyerang lagi, nyerang. Kita perhatikan ayat 5. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Ada warna, kelihatan warna merahnya, warna kuningnya. Ja'a ada berwarna, bacaannya فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا untuk riwayat Khalaf. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. Bila sudah tiba saatnya, tuntaslah praktik perusakan Yahudi. Sudah kehabisan akal mereka, sudah kehabisan energi mereka. Ba'athna alaikum, Allah berfirman, kami kirimkan atas kamu wahai Bani Israel ibadah lana, ahli-ahli ibadah kepada kami. Itu yang akan menyerang kamu wahai Bani Israel. Bagaimana bisa menyerang kalau hanya sekedar ibadah? Oh enggak, bukan hanya sekedar ahli ibadah, tapi uli ba'sin syadid, memiliki kekuatan super di atas kekuatan yang dibayangkan. Dan sampai saat ini sudah bermunculan kekuatan Hamas itu
Kekuatan Izzuddin Al-Qassam itu di luar jangkauan mereka. Saya perhatikan dalam berita yang langsung dari sana, orang-orang Palestina sering membuat senjata rudal sampai rudal 75 itu dari poin-poin yang berjatuhan disusun, diracik sampai menjadi rudal. Sudah serangan bom sudah biasa dan masih banyak yang belum dikeluarkan. Sudah banyak sekali yang diproduksi oleh orang-orang Palestina. Terus kapan mereka belajar menambah keilmuan? Oleh Allah, orang-orang Palestina diberi kecerdasan. Jadi bukan cuma cerdas berhubungan dengan masalah fisik, masalah perang, tapi juga penggalian ilmu juga mereka diberi kecerdasan. Ada sedikit berbeda dengan Afghanistan. Dulu Afghanistan kan berperang melawan Rusia demikian lama. Dan setelahnya menang, mereka ketinggalan dalam segi keilmuan, maka dimasukinlah oleh pihak luar, diadu domba, berperanglah di dalam antar sesama mereka. Tapi Palestina kecerdasannya luar biasa. Dulu pernah 450 orang ditangkap oleh Yahudi, masuk penjara. Ternyata dalam beberapa bulan di penjara mereka melakukan wisuda massal Hafiz Al-Quran. Jadi di dalam penjara itu menjadi pesantren Al-Quran. Dan diberi oleh Allah kemampuan menghafal lebih cepat. Bekal mereka paling utama bekal ruhiyah. Secara jasad memang mereka sangat minim. Anak-anak banyak yang minta makan, menunggu ada kiriman makan. Ya Allah, Allahumma rahmat, Allahumma rahmat yatamal muslimin di Palestina. Allahumma rahmat yatamal muslimin di Palestina. Kita mengharap kepada Allah semoga anak-anak yatim di sana betul-betul disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada kesayangan dari Allah, biar cara Allah sajalah akan mereka dengan cara bagaimana. Mungkin di Palestina tidak ada kantin rumah sakit Islam, tetapi tidak mustahil mereka memiliki kekuatan tanpa makan seperti yang kita makan. Seperti pernah terjadi pada bulan Ramadan sekitar 5 tahun yang lalu atau lebih. Dan orang-orang Palestina biasa masuk ke dalam terowongan yang mereka bikin. Dan terowongan itu dalamnya sampai 25 meter. Jadi bikin terowongan sampai 25 meter. Sekali waktu Yahudi menjatuhkan bom menutupi pintu terowongan. Ternyata di dalam sudah ada sekitar 27 orang Palestina. Dan tidak bisa keluar karena bom jatuh di pintu terowongan. 3 orang waktu itu langsung meninggal kena bom. Yang sudah di dalam tidak bisa keluar. Itu terjadi sebelum Ramadan. Setelahnya berlalu, bulan Ramadan sudah lewat, bulan Syawal, pekan pertama, diadakan gencatan senjata, karena memang Yahudi sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perangnya. Maka Komandan Izzuddin Al-Qassam memerintahkan beberapa pasukan untuk menggali terowongan, membuka yang sudah tertutup untuk mengambil mayat-mayat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 27 orang. Pas setelahnya dibuka terowongan, maka keluarlah para mujahidin berjumlah 23 orang dalam keadaan sehat. Lebih dari sebulan nggak makan, nggak. Allah luar biasa kan. Karena ketika ditanya bagaimana selama ini, ya katanya waktu persediaan kurma sudah tinggal beberapa biji lagi, dihemat, diawet-awet. Terkadang satu buah kurma berdua untuk 1 hari. Hanya asalnya ganjel aja.
Terus minuman, kalau minuman, kain ini ditempelkan ke tanah, lalu diisap. Hidup selama 1 bulan lebih. Pas orang yang menggali, betul-betul merasakan kaget. Ini mimpi atau apa ya? Sekian lama mereka di dalam terowongan tanpa ada udara, oksigen dari Allah berikan kepada mereka nikmat hidup. Dan boleh jadi oleh Allah di dalam terowongan ditidurkan saja biar kekesalannya lama. Lumayan lah tuh, gak ada kegiatan. Sekian lama dalam terowongan, gelap, mungkin handphone juga sudah bukan low bed lagi, sudah tidak ada bed lagi. Iya, sudah nggak berfungsi lagi dan tidak ada sinyal tentunya. Walaupun masih ada baterai, makanya sudah Allah berikan kepada mereka nikmat hidup tanpa makanan yang layak, tanpa minuman yang bisa kita. Pernapasan pun tentunya tidak normal. Tapi semuanya kan ciptaan Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibela, ditolong oleh Allah melalui api. Nabi Musa ditolong oleh Allah melalui air. Apa susahnya bagi Allah menolong orang-orang yang berada di dalam terowongan, justru dengan terowongan ditolongnya. Sehingga pas keluar, mereka semakin yakin akan kekuasaan Allah. Semakin kuat imannya, semakin semangat perjuangan. Maka orang-orang Palestina benar-benar memiliki kekuatan ruhiyah yang tidak dapat dibayangkan oleh kita. Itulah kalimat ibadah lana uli ba'sin. Hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan di atas kekuatan yang dibayangkan. Tapi belum cukup waktu. Allah yang punya program. Kalau sudah tiba waktunya fajasul khiladiyah. Para ahli ibadah yang memiliki kekuatan itu akan menghabiskan orang-orang Palestina, orang-orang Israel. Fajasul khiladiyah. Wa kana wa'dan maf'ula. Dan ini adalah janji yang pasti akan terbukti. Karena Allah yang janji. Allah tidak pernah mengalami kesulitan memenuhi janjinya. Kalau kita sering mengalami kesulitan untuk memenuhi janji, tuh kemarin udah janji, bagaimana nih hujan deras begini, udah mendingan minta maaf aja kan. Kalau Allah enggak pernah menghadapi kesulitan dalam memenuhi janji. Jadi kalau masih ada yang bertanya, bukankah Palestina adalah negara muslimin? Bukankah orang Palestina ahli ibadah? Bukankah Yahudi orang-orang yang jahat? Kenapa kok dibiarkan Yahudi menang? Enggak menang. Kalah terus Yahudi. Ukuran kalah adalah Yahudi pertumbuhan rakyatnya, pertumbuhan jumlahnya kalah oleh Palestina. Saya ulangi lagi, tahun 1985 penduduk Yahudi di Palestina 71%. Orang Palestina 29%. Juni, 16 Juni sebelum ada penyerangan yang lalu, tahun 2023, Yahudi tinggal 64%. Asal 71 tinggal 64. Tapi kalau peta akan selalu ya ditampilkan oleh para praktisi Palestina. Kalau peta sudah terkuasai oleh orang Yahudi, peta Palestina sekian wilayah. Ya biarin aja kalau yang dikuasai Yahudi itu padang pasir. Tapi yang jelas, ketika diangkat di media, Yahudi militernya terkuat di dunia. Kalau betul-betul terkuat, kenapa orang Palestina masih eksis saja? Padahal Yahudi dibantu oleh 5 negara besar. Palestina untuk kita bantu juga susah.
Tapi ternyata masih eksis. Berarti nggak bisa dikatakan militer Yahudi terkuat. Sebetulnya tertinggal. Ya, ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diragukan. Di pelajaran buat kita dari peristiwa yang berlangsung pada bulan Rajab berkaitan dengan kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas panggilan Allah, undangan Allah dibawa oleh Jibril. Pertama, Rasulullah diistimewakan di atas Rasul-Rasul yang lain. Keimanan kita kepada semua Rasul tidak ada perbedaan. Tapi Allah memposisikan Rasul berbeda di atas yang lain. Kita imani itu perbedaan dari Allah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-beda satu Rasul dengan Rasul yang lain. Tapi Allah yang beda. Kita beriman kepada yang dibedakan oleh Allah. Sudah sering saya sampaikan bahwa dari sekian banyak jumlah Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul sejumlah tertentu. Dari jumlah Rasul tertentu dan Nabi tertentu diangkat oleh Allah namanya, diabadikan dalam Al-Quran sehingga kita selalu membacanya dan membaca nama-nama Nabi yang ada dalam Al-Quran. Itu membaca ayat Quran satu huruf yang kita baca dari Al-Quran dapat nilai 10 kebaikan. Nabi ada yang 3 huruf, Nuh umpamanya. Ada yang banyak seperti gelar Nabi Yakub disebut Israel. Tadi belum sempat disampaikan Bani Israel. Bacaan Israel selalu didahului dengan Bani. Israel itu artinya Abdullah. Bahasa lain, bukan bahasa Arab. Bahasa Ibrani. Gelar untuk Nabi Yakub. Makanya yang dikecam dalam Al-Quran bukan Israel, tapi Bani Israel. Namun sudah jadi bahasa kita. Israel jahat, Israel laknatullah alaih. Enggak, bukan Israelnya yang jahat. Bani Israel. Israel itu gelar untuk Nabi Yakub. Makanya Bani Israel artinya keturunan Yakub. Jadi gimana kalau kita menyebut Israel terkutuk? Ya maksudnya Bani Israel gitu. Bukan Israel yang dimaksud adalah Yakub. Jadi yang terkutuk itu sebahagian dari Bani Israel. Dan Bani Israel tidak semuanya terkutuk. Bukankah sekian banyak Nabi itu Bani Israel? Kan Ibrahim, Ismail, Yakub. Dari Ismail tidak ada Nabi ke bawah kecuali satu. Nabi pilihan, Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak ada Yakub. Dari Yakub terus ke bawah sampailah Isa. Disitulah ada Zakaria, ada Yahya, ada Musa, ada Harun, ada Ilyasa. Di situ sebetulnya turunan Ishak semuanya, turunan Yakub. Berarti Nabi Zakaria Bani Israel. Kemudian Nabi Musa Bani Israel. Tidak semuanya Bani Israel tersesat, tapi sebahagian dari Bani Israel yang terkutuk. Dan Bani Israel sering dipanggil dalam Al-Quran mengingatkan kita ada hubungan kita dengan Bani Israel, terutama Bani Israel dari kalangan para nabinya. Jelas kalau Nabi Muhammad SAW ketika ke Taif bertemu dengan dua orang bersaudara, maka Rasul nanya, dari mana kalian? Kami dari Nainula. Oh, itu tempatnya Yunus. Siapa kamu? Kok bilang-bilang Yunus?
Yunuslah Nabi, saudaraku. Berarti Nabi Muhammad menyatakan semua Nabi saudara. Maka kita pun tentunya dengan mendengar kalimat ya Bani Israel di sana banyak pejuang pembela agama Allah. Dan di sana banyak yang menghalangi perjalanan dakwah. Berarti kalau panggilan Bani Israel kita itu masa terpanggil sampai sudah. Baik hamba-hamba Allah, karena waktunya sudah tidak menentukan lagi. InsyaAllah yang kesempatan kita lanjutkan Selasa depan, ya kembali kepada kajian lain. Memang untuk mengingatkan kita tentang bulan Rajab dan untuk doa yang sering kita dengar, doa dari riwayat Ahmad, dari riwayat Al-Tabrani, satu doa mengatakan Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ada wa barik lana, ada wa baligh. Dua-duanya sangat tepat untuk kita baca. Maksudnya apa? Ya Allah, curahkan barokah bagi kami pada bulan Rajab, persiapan menghadapi bulan Ramadan, dan juga bulan Sya'ban yang sudah dekat bulan Ramadan, dan izinkan kami hidup sampai bulan Ramadan. Kalau barik lana fi Ramadan artinya kami mohon kau curahkan berkah pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Itu disebut khusus barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Tidakkah cukup barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa Ramadan? Enggak, khusus barokah Ramadan beda dengan di bulan-bulan. Demikian bahwa yang dapat disampaikan, kurang lebih dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.